hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat isya wa tarawih yang Allah muliakan, dan malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah surat Al-Imran ayat 134 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian hadis tentang siam, ada dua hadis yang mungkin belum kita sering kita dengar, tapi memiliki bulu poin yang harus kita ambil nanti dikaitkan dengan ayat tadi. Hadis pertama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian hadis kedua, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-atas. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, puasa itu sebagaimana saya sampaikan tadi pagi, tujuan tertingginya adalah mendapat ampunan. Karena orang yang mendapat ampunan itulah orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa lah yang akan selamat menuju Allah. Dan hanya orang yang bertakwa ibadahnya diterima. Kemudian puasa ini adalah momentum terbaik yang Allah berikan. Tetapi puasa bukan sekedar hanya bulan keutamaan, tetapi puasa juga memberikan kabar celaka bagi orang yang setelah puasa tidak mendapat tujuan tersebut. Bagaimana ciri orang-orang mendapat ampunan itu? Jawab Allah dalam surah Al-Imran tadi, bahwa orang yang mendapat ampunan itu yang kemudian diberikan orang muttaqin adalah yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memiliki solidaritas dan panggilan orang yang tinggi terhadap kemanfaatan banyak orang. Nah, itu bahasa lain. Oke, bahasa terjemahannya mungkin orang yang berbagi, baik dia dalam keadaan sempit maupun lapang, itu kan artinya terlak. Arti umumnya lah orang yang mampu berbagi kepada orang lain yang dapat memberikan asas manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Berbagi itu tidak sekedar harta. Berbagi itu bisa dengan seruan, dengan tenaga, pikiran dan sebagainya. Dan yang kedua, wal qazimina al-ghaiza wa 'afina 'anil nas. Wal qazimina al-ghaiza. Orang yang bisa mengendalikan emosionalnya, bukan menghilangkan. Emosi itu bukan untuk dihilangkan Bapak Ibu, tetapi dikendalikan. Nah, puasa inilah tempatnya kita belajar mengendalikan. Kemudian yang terakhir adalah wal-afina 'anil nas, dan orang yang kemudian membuka kelapangan diri untuk menerima kesalahan orang lain. Nah, bahasa lapang itu sama identiknya dengan bahasa marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan bukan kegembiraan, tetapi kelapangan. Kalau hanya gembira itu lebih kepada nilai zohir, tapi kalau kelapangan itu lahir batin, kita terima Ramadan untuk kita jalankan dengan sebaik-baik. Maka dari itu di malam hari ini, untuk tidak kena dengan seliran hadis yang bunyinya kam min sha'imin laisa lahu siyam illa al-ju'a wal 'atas, banyak sekali segelintir orang, mungkin di antara kita atau saya sendiri mungkin kena hadis ini, bahwa masih banyak orang yang menjalankan puasa itu sekedar hanya formalitas dalam konteks formil, yaitu tulur al-fajri wa ghurub syams, yaitu menahan diri untuk tidak memakan atau minum sesuatu sejak terbit fajar siddiq sampai tenggelam matahari dan larangan-larangannya. Nah, kalau hanya sekedar itu yang kita lakukan, itu namanya puasa yang paling rendah, atau puasa yang hanya untuk melakukan ritual belaka.
Padahal dalam konteks ibadah itu yang pertama, kalau kita ingin ibadah kita memiliki nilai asas manfaat dan dapat menjadi kita orang yang bertakwa tadi adalah harus ada dua yang harus kita kedepankan, yaitu nilai ritual, yaitu nilai sehari-hari kita lakukan, yaitu sholat misalnya jamaah, puasa dari malam sampai lagi pagi sampai maghrib, dan ada namanya spiritual. Spiritual itulah adalah ibadah itu tidak bersifat perbuatan. Perbuatan artinya hanya sebatas ritual, tetapi memiliki nilai manfaat pada diri orang yang melaksanakan dan nilai manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga Ramadan itu disebut juga adalah tujuannya untuk membentuk kecerdasan, peningkatan kualitas takwa individual dan untuk menciptakan kualitas ketakwaan sosial. Dan itulah puasa yang harus kita hadapi. Sehingga sebagai penutup, maka mari kita berpuasa pada tahun Hijriah 1444 Hijriah ini dengan lebih baik, dengan kita bisa mengkombinasikan antara kesucian jasmani dan kesucian rohani. Lagi sekali saya sampaikan bahwa kalau kesucian rohani itu kita tidak peroleh, maka ibadah itu kadang-kadang tidak akan memberikan manfaat langsung kepada kita. Kita berpuasa, manfaat jasmaninya paling kita merasakan haus dan dahaga, tapi kalau secara rohani kita bisa menimbulkan sifat sabar, sifat disiplin, sifat untuk menahan, mengendalikan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, kemudian kita gunakan berdasarkan yang tepat yang sudah Allah izinkan. Bahwa makan dan minum itu halal, tapi Allah cegah di siang hari, Allah izinkan pada saat telah waktu berbuka puasa, maka saat itulah kita gunakan nafsu itu, kita makan, kita minum dan sebagainya. Sekian kultum yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.